Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Ibu berharap pagi ini Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mematuhi protokol kesehatan apabila berpergian keluar rumah. Baiklah Ananda, pagi ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai listrik dinamis, khususnya pada materi hukum Ohm dan gaya gerak listrik. Silakan Ananda simak baik-baik materinya, dan apabila ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan kepada guru mata pelajaran IPA. Baiklah Ananda semuanya, pada materi sebelumnya sudah kita bahas mengenai rangkaian hambatan. Ibu ulangi sedikit. Rangkaian hambatan itu ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Rangkaian seri ini rangkaian yang tidak memiliki percabangan atau komponen penyusunnya itu berderet-deret. Contohnya seperti ini. Ada 3 buah hambatan, R1, R2, dan R3. Nah, R1 ketiga hambatan ini tersusun secara berderet dan tidak ada percabangan antara hambatan satu dengan hambatan yang lain. Nah, maka untuk mencari R total atau R pengganti dari rangkaian seri ini, kita pakai rumus R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Contohnya seperti ini, hitunglah R pengganti dari rangkaian berikut. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian seri karena tidak ada percabangan antara R1 dengan R yang lain. Nah, jika kita tarik garis ini menjadi garis lurus, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk mencari R penggantinya, itu kita jumlahkan semua hambatan yang ada. Kita jumlahkan menjadi 3 ohm ditambah 2 ohm ditambah dengan 4 ohm. Dapatlah R penggantinya itu sebesar 9 ohm. Nah, kemudian rangkaian paralel, yaitu rangkaian yang memiliki percabangan atau komponen penyusunnya itu berbentuk paralel. Contohnya seperti ini. Hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3 ini terangkai secara paralel. Dan antara hambatan 1 itu memiliki percabangan ke hambatan 2 dan juga hambatan 3. Begitu juga dengan hambatan lain. Hambatan 2 bercabang ke hambatan 1 dan bercabang ke hambatan 3. Nah, untuk menentukan R total atau R pengganti dari rangkaian paralel, kita gunakan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, dan seterusnya. Nah, contohnya, untuk menghitung pengganti dari rangkaian ini, kita gunakan rumus ini. Kita masukkan angkanya 1 per 3 ditambah dengan 1 per 6, karena dia hanya ada 2 hambatan. 1 per RP sama dengan 2 ditambah 1 per 6. Maka 1 per RP sama dengan 3 per 6. Dan untuk mencari RP, kita balik saja menjadi 6 per 3. Dapatlah hambatannya itu 2 ohm. Nah, 2 ohm adalah hambatan pengganti dari rangkaian ini. Kemudian ada yang ketiga, yaitu rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini contohnya. Hambatan 2 ohm dan 3 ohm ini terangkai secara seri. Kemudian hambatan 3 ohm dan 6 ohm ini terangkai secara paralel. Maka rangkaian ini adalah rangkaian campuran. Untuk mencari R pengganti dari rangkaian ini, kita selesaikan secara seri, yaitu RS sama dengan 2 ohm ditambah dengan 3 ohm. Dapatlah hasilnya 5 ohm. Kemudian yang paralel kita selesaikan dengan 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah dengan 1 per 6. Maka dapatlah RP-nya itu 2 ohm. Nah, kemudian kita buat ke gambar yang baru, bahwa hambatan pengganti dari ini kita dapatkan 5 ohm. Nah, ini gambarnya menjadi seperti ini.
dan hambatan pengganti dari rangkaian yang paralelnya, kita dapat 2 ohm. Kemudian R total dari rangkaian ini 5 ohm ditambah dengan 2 ohm. Dapatlah 7 ohm. Nah, 7 ohm adalah rangkaian pengganti dari rangkaian campuran ini. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang hubungan kuat arus, tegangan, dan hambatan. Nah, perlu Anda ketahui bahwa tegangan di sini itu sama dengan beda potensial. Nah, hubungan antara kuat arus, tegangan, dan hambatan itu dapat dijelaskan menggunakan hukum Ohm yang dikemukakan oleh George Simon Ohm pada tahun 1827, yang mana hukum Ohm ini menyatakan bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Atau secara matematis dapat kita buat I sama dengan V per R, yang mana I ini adalah kuat arus, satuannya ampere. Kemudian V ini adalah tegangan atau beda potensial, satuannya volt, dan R ini adalah hambatan atau resistor, satuannya ohm. Nah, ini kita gunakan untuk mencari kuat arus, sedangkan ini kita gunakan ketika untuk mencari hambatan atau resistor. Dan V sama dengan I dikali R kita gunakan ketika kita mencari tegangan atau beda potensial. Nah, contoh soal, sebuah hambatan diberikan tegangan sebesar 12 volt. Jika hambatan tersebut memiliki nilai 300 ohm, berapakah arus yang mengalir? Nah, seperti biasa dalam menjawab kita buat diketahui, ditanya, dan jawab. Nah, di soal diketahui bahwa tegangannya sebesar 12 volt. Kita buat V sama dengan 12 volt. Dan diketahui hambatan, nilainya 300 ohm. Maka R-nya itu 300 ohm. Dan yang ditanya adalah besar kuat arus atau I. Nah, kita masukkan saja ke dalam rumus hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R, karena kita mencari kuat arus. Nah, masukkan nilainya yang sudah diketahui dari soal. V-nya 12, N-nya 300. Nah, 12 dibagi 300, dapatlah arusnya itu sebesar 0,04 ampere. Sekarang kita lanjutkan dengan hukum Ohm pada rangkaian listrik. Nah, ada rangkaian listrik yang dipasang dengan hambatan, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Sumber tegangan di sini salah satunya adalah baterai. Baterai ini memiliki kutub positif yang ditandai dengan garis yang lebih panjang dan kutub negatif yang ditandai dengan garis yang lebih pendek. Nah, akan ada arus yang mengalir pada rangkaian ini. Arah arus itu, seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Atau jika pada baterai ini, itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Maka arah arusnya itu bergerak dari sini menuju kutub negatif. Nah, sesuai dengan hukum Ohm, yang mana I atau kuat arus itu sama dengan V dibagi dengan R. Nah, kuat arus di sini adalah kuat arus total ya. Dan V-nya juga V total, begitu juga dengan R-nya itu, R total. V total ini adalah V pada baterai atau tegangan pada baterai. Sementara R total ini adalah hambatan pada rangkaian. Nah, jika ada lebih dari satu hambatan, kita cari dulu R total dari hambatan tersebut. Kemudian, hukum Ohm pada rangkaian itu ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian seri, ini ada R1 dan R2
yang terangkai seri kemudian dihubungkan pada sumber tegangan baterai. Nah, kemudian arusnya ini akan mengalir dari kutub positif sini menuju kutub negatif. Nah, pada rangkaian seri ini yang perlu Ananda ingat adalah arus total. Nah, arus yang keluar dari baterai ini, arus total itu akan sama dengan I1, arus pada hambatan 1, dan akan sama dengan I2, yaitu arus pada hambatan 2. Dan sama dengan IN. Sedangkan tegangannya, tegangan baterai itu tidak sama dengan tegangan pada hambatan 1 dan tidak sama dengan tegangan pada hambatan 2. Nah, itu untuk rangkaian seri. Sedangkan untuk rangkaian paralel, nah di sini ada R1 dan R2 yang terangkai secara paralel dihubungkan pada sumber tegangan baterai. Nah, yang perlu Ananda ingat, ini kebalikan dari rangkaian seri tadi. Kalau rangkaian seri ini arusnya sama pada setiap hambatan, sementara pada rangkaian paralel arusnya itu berbeda pada setiap hambatan. I totalnya, I yang keluar pada baterai ini tidak sama dengan I1, I pada hambatan 1, dan tidak sama dengan I pada hambatan 2. Karena coba Ananda ingat pelajaran hukum Kirchhoff kita yang kemarin. Nah, di sini arus keluar, tidak ada percabangan di sini. Nah, ketika di sini arusnya itu akan bercabang, beberapa akan menuju R1 dan beberapa akan menuju R2. Nah, I ini sama dengan I1 ditambah I2. Makanya I total di sini I tidak sama dengan I1 dan tidak sama dengan I2. Sementara untuk tegangannya, tegangan total atau tegangan dari baterai itu akan sama pada tegangan R1, akan sama dengan tegangan pada R2. Nah, itulah beda dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kita buat sebuah contoh soal. Nah, ini ada gambar rangkaian seri. Nah, hitunglah arus dan tegangan yang mengalir pada setiap resistor. Nah, pada setiap hambatan ini. Pada setiap hambatan ini akan ada arusnya dan akan ada tegangannya. Ini I1 dan tegangan 1. Kemudian ini I2 dan V2. Nah, kita buat diketahui R1-nya kita misalkan ini sebagai R1 yaitu 3 ohm dan ini sebagai R2 yaitu 6 ohm. Dan V atau beda potensial yaitu tegangan pada baterai itu senilai 27 volt. Yang ditanyakan adalah arus pada setiap resistor dan juga tegangan, yaitu ada I1, arus pada resistor 1, kemudian arus pada resistor 2, dan tegangan pada resistor 1, kemudian tegangan pada resistor 2. Nah, kita pakai rumus hukum Ohm untuk mencari I total, V total, dan R totalnya. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa V totalnya ini adalah V pada baterai, tegangan pada baterai. Nah, V total ini 27 volt. R total yaitu R pengganti dari rangkaian ini. Ini adalah rangkaian seri, maka kita mencari R penggantinya itu kita pakai rumus R total atau R seri, kita jumlahkan kedua hambatan ini. 3 ohm ditambah dengan 6 ohm. Karena dia rangkaiannya seri ya. Dapat 9 ohm. Kemudian bisa kita cari untuk mencari I total, yaitu V total dibagi dengan R total. 27 volt dibagi dengan 9 volt. Sehingga dapatlah I totalnya itu sebesar 3 ampere. Nah, setelah kita dapat I total, selanjutnya kita cari berapa arus di setiap hambatan.
Nah, yang perlu Ananda ingat bahwa rangkaian seri ini tadi arusnya itu sama di setiap hambatan. I total itu akan sama dengan I1 sama dengan I2 karena rangkaian ini seri. Dan nilainya adalah 3 ampere yang kita dapat dari rumus hukum Ohm tadi. I total. Jadi I1-nya itu 3 ampere dan I2 juga 3 ampere. Nah, perbedaannya di sini adalah pada tegangannya. Tegangan totalnya itu tidak sama dengan tegangan pada R1 dan tidak sama dengan tegangan pada R2. Sehingga kita cari satu persatu V1, yaitu V pada hambatan 1. Kita masih menggunakan rumus hukum Ohm, tapi V1 sama dengan R1 dikali dengan I1. Nah, I1 kita dapat tadi 3 ampere. Kemudian R1 kita lihat R1 di sini, yaitu 3 ohm. Maka 3 dikali 3 dapatlah 9 volt. Nah, ini tegangan 1, tegangan pada hambatan 1. Kemudian tegangan 2, tegangan pada hambatan 2. Kita pakai rumus hukum Ohm tadi, V2 sama dengan I2 dikali dengan R2. I2 kita 3 ampere. Kemudian R2 kita lihat rangkaian, yaitu 6 ohm. Maka dapatlah V2 kita sebesar 18 volt. Nah, itulah besar I1, I2, V1, dan V2. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan contoh soal kedua, yaitu ini ada rangkaian yang tersusun dari 3 buah resistor yang terangkai secara paralel, kemudian dihubungkan pada sumber tegangan 24 volt. Nah, hitunglah arus dan tegangan yang mengalir pada rangkaian setiap resistor. Nah, jadi di sini dihitung berapa arus di setiap resistor dan berapa tegangan di setiap resistor. Nah, kita buat diketahui. Kita misalkan dari atas sini R1, ini R2, dan ini R3. Nah, R1 itu 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 itu 6 ohm. Sementara sumber tegangan baterai sebesar 24 volt. Dan kemudian ditanyakan adalah I pada setiap resistor. Itu ada I1, I2, dan I3. Kemudian juga ada V1, V2, dan V3. Nah, kita jawab. I total, kita cari dulu I totalnya berapa. I total sama dengan V total dibagi dengan R total. V total kita dapat dari soal itu dari tegangan baterai sebesar 24 volt. Nah, R total di sini kita cari menggunakan rumus hambatan pengganti rangkaian. Nah, di sini rangkaiannya itu paralel, maka kita cari R penggantinya menggunakan 1 per R paralel sama dengan 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/6. Nah, kita samakan penyebutnya. 1 per RP sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1/6. Dapatlah 1 per RP sama dengan 6/6. Maka RP itu kita dapat 1 ohm. Nah, setelah dapat V total dan R total, kita masukkan ke rumus hukum Ohm, yang mana I total sama dengan V total per R total. Itu 24 volt dibagi dengan 1 ohm. Dapatlah arus totalnya itu sebesar 24 ampere. Kemudian setelah dapat arus total, kita cari tegangan dan arus pada setiap titik atau pada setiap hambatan. Nah, perlu kita ingat bahwa rangkaian paralel itu tegangan di setiap titik atau tegangan pada setiap hambatan itu sama. V totalnya itu sama dengan V1, sama dengan V2, dan sama dengan V3.
yaitu sebesar 24 volt. Sementara kuat arusnya yang berbeda. Kuat arus 1 tidak sama dengan kuat arus 2 dan tidak sama dengan kuat arus 3. Sehingga kita cari satu persatu. I1 kita cari menggunakan rumus V1 dibagi dengan R1. Nah, V1 kita 24 volt dan R1 kita tadi ada 2 ohm. Sehingga dapatlah 24 dibagi 2 sama dengan 12 ampere. Kemudian kita cari lagi I2, yaitu V2 dibagi dengan R2. V2 kita sama 24 volt dan R2 kita tadi dapat ada 3 ohm. Sehingga dapatlah I2 kita sebesar 8 ampere. Nah, begitu juga dengan I3. I3 sama dengan V3 dibagi dengan R3. V3 kita juga sama 24 volt dibagi dengan R3. R pada rangkaian itu R3-nya sebesar 6 ohm. Maka dapatlah I3 kita sebesar 4 ampere. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan pada soal. Besar I1, I2, dan I3, kemudian besar V1, V2, dan V3. Nah, baiklah Ananda semua, sekian materi kita hari ini. Silakan dikerjakan tugas berikut. Nah, jika diketahui R1, R2, dan R3, kemudian diketahui juga I3. Nah, ini adalah rangkaian campuran. R1, R2-nya ini tersusun secara paralel. Kemudian R pengganti dari R1, R2 ini nantinya akan seri dengan R3. Nah, hitunglah hambatan total, tegangan total, dan arus pada R1, kemudian arus pada R2. Nah, silakan Ananda kerjakan dan dikumpulkan kepada guru mata pelajaran IPA.